Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita berikan kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, kita telah sampai di bab fadli birri asdiqa'il abi wal wal aqarib waz zawjah wasairi man yundabu ikramuhu. Bab tentang keutamaan berbuat baik kepada teman atau sahabat ayah dan ibu, begitu juga sahabat, kerabat, istri atau semua orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Hadis yang pertama dari bab ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang pada hadis pertama ini al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan riwayat yang singkatnya, dan di hadis kedua disebutkan riwayat yang aslinya, sehingga hadis pertama dan kedua sebetulnya saling berkaitan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna abarra al-birri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling sempurna adalah ketika seseorang menyambung tali kekerabatan atau tali kasih sayang dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Sekali lagi, sesungguhnya bakti yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang adalah ketika dia menyambung tali persaudaraan dengan orang yang dikasihi oleh ayahnya. Maksudnya begini, ya, ayah kita ataupun ibu kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal, tentunya mereka memiliki teman. Betul? Mereka memiliki sahabat. Mereka memiliki orang-orang terkasih. Nah, kita sebagai seorang anak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu dikatakan juga berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat baik kepada para sahabat-sahabatnya. Orang tua kita punya sahabat, orang tua kita punya teman, orang tua kita juga punya kerabat. Maka ketika kita berbuat baik kepadanya, maka itu termasuk perbuatan bakti kepada kedua orang tua.
Ya. Jadi apalagi ketika orang tua kita sudah meninggal, kita sudah tidak bisa lagi berbakti kepada mereka kecuali dengan dua hal. Pertama, mendoakan mereka di setiap waktu-waktu mustajab atau di waktu-waktu yang berpotensi akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk bakti pertama yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Dan ada bentuk kedua yang bisa kita lakukan sebagai bakti kita kepada orang tua setelah mereka meninggal, yaitu dengan berbuat baik kepada sahabat-sahabat mereka. Misalkan orang tua kita dulu bekerja di sebuah perusahaan, atau jangan di perusahaan, di sebuah toko atau apa gitu. Dan mereka bekerja di sana selama puluhan tahun, memiliki rekan kerja yang baik, bahkan kadang mereka juga pernah main ke rumah kita ketika kita masih kecil dan kita juga jadi mengenalnya. Maka ketika kita berbuat baik kepada rekan kerja ayah kita yang sudah meninggal, maka itu juga termasuk bakti. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai abarra albir, bakti yang terbaik. Ya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Artinya orang-orang itu mendapatkan kesempatan untuk diperlakukan baik oleh setiap orang ketika dia berteman dengan seseorang. Ya. Jadi itu dua hal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Dan begitu juga kalau seandainya kita berbuat baik kepada kerabat istri, sama juga hukumnya, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selalu memberikan hadiah kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah melupakan istrinya yang pertama, yaitu Siti Khadijah. Setiap kali beliau mendapatkan sebuah hadiah, maka beliau tidak lupa untuk mengirimkan hadiah itu kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ya. Bahkan hal itu membuat cemburu istri yang lain. Saking besarnya posisi Khadijah di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Ibnu Umar mengatakan demikian. Dan di balik hadis ini ada kisah sebetulnya, mungkin insyaallah akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Intinya di sini adalah bahwa bakti itu tidak hanya terbatas kepada orang tua saja, tapi bisa diperlebar untuk berbuat baik kepada sahabat orang tua kita, apalagi kerabat. Ya, kita mengunjungi adik ibu, mengunjungi ayah, kakak ibu, adik ayah, kakak ayah. Nah, itu adalah lahan bagi seorang muslim untuk berbakti kepada orang tuanya sebetulnya. Ya, namun melalui perantara kerabat-kerabat ayah dan ibu, begitu juga dengan sahabat-sahabat ayah dan ibu kita. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan, karena hadisnya ringkas dan jelas, dan ini merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan membuka pintu kebaikan seluas-luasnya untuk kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.